Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adikku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Bina Fikih. Seperti biasa, hari Jumat Pak Arif akan memberikan materi seputar Bina Fikih. Adapun materi kita hari ini masih melanjutkan pembahasan materi yang minggu kemarin. Sekarang kita akan membahas seputar orang yang boleh tidak puasa dan cara menggantikannya dengan hikmah-hikmah puasa. Nanti di belakangnya PPT-nya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Pak Arif dan adik-adik semuanya kita berdoa kepada Allah SWT agar dipermudah pembelajaran kita dan pembelajaran kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, semuanya diangkat tangannya sebagaimana ada pada berdoa. Doa dipimpin oleh Pak Arif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, materi kita hari ini yaitu orang yang boleh tidak berpuasa dan cara menggantikannya. Siapa saja orang yang tidak boleh berpuasa? Ada yang sudah tahu? Oke, Pak Arif yakin udah banyak daripada adik-adiknya Pak Arif yang sudah tahu tentang orang-orang yang tidak boleh berpuasa. Yang boleh tidak berpuasa ya. Adapun orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan cara menggantikannya. Coba diperhatikan tabel ini. Ada berapa golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Mereka itu adalah yang pertama, orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit itu tidak diperbolehkan untuk mengerjakan puasa. Kenapa? Karena ditakutkan nanti ketika dia mengerjakan puasa dalam keadaan perut kosong, fisiknya lagi lemah, takut nanti akan membahayakan dengan kehidupannya atau takut nanti dia akan meninggal. Kemudian yang kedua atau B, orang yang dalam perjalanan jauh, musafir. Contoh seperti Pak Arif ingin pulang ke kampung halaman, kan jauh. Dan melakukan perjalanan atau mudik pada bulan Ramadan, maka Pak Arif boleh untuk tidak berpuasa, tetapi nanti puasanya diganti ketika sudah selesai bulan Ramadan. Orang yang sedang melakukan perjalanan, maka ketika Pak Arif melakukan perjalanan, Pak Arif disebutnya musafir. Apa arti musafir? Musafir orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga yaitu orang tua yang lemah. Nah, orang tua yang sudah tua renta, kalau sekarang mungkin nini atau aki yang mereka sudah tua renta, yang fisik mereka tidak lagi kuat atau tidak bisa untuk menahan diri dari lapar mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang yang tua renta atau orang yang lemah boleh untuk tidak melaksanakan puasa. Yang keempat yaitu orang hamil atau menyusui. Perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui. Nah, mereka boleh untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena kalau mereka berpuasa, takutnya nanti bayi mereka yang mendapatkan makanan daripada orang tuanya, karena orang tuanya enggak makan seharian, maka kualitas ASI atau kualitas makanan yang dedek bayinya produksi, yang dedek bayinya makan pun tidak akan berkualitas, sehingga nanti ditakutkan dedek bayinya akan sakit atau akan bahkan meninggal gitu. Maka perempuan yang hamil atau ibu yang menyusui itu boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Oke, bagaimana cara menggantinya? Nah, di bawah diperhatikan tabel di bawahnya. Orang yang boleh tidak berpuasa tadi sudah disebutkan cara menggantinya. Yang pertama, orang yang sedang sakit, cara mengganti puasanya berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan.
namanya mengqadanya. Kemudian orang yang dalam perjalanan jauh, sama cara menggantinya berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Kemudian orang tua yang lemah, cara mengganti puasanya yaitu dengan membayar fidyah. Karena walaupun nanti digantinya sama saja, dia tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Maka cara untuk mengganti puasa orang tua yang sudah lemah atau orang tua renta itu dengan membayar fidyah atau memberi makan kepada fakir miskin setiap harinya selama bulan Ramadan atau selama 30 hari. Kemudian yang keempat yaitu wanita yang hamil atau yang menyusui, maka cara mengganti puasanya yaitu dengan berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan atau membayar fidyah. Jadi untuk perempuan yang hamil atau ibu yang menyusui itu cara membayar fidyahnya ada dua. Yang pertama yaitu berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan atau membayar fidyah. Oke, yang selanjutnya adalah hikmah puasa. Ada yang sudah tahu hikmah puasa? Alhamdulillah. Bagi yang sudah tahu nanti pengetahuannya akan semakin mantap, akan mengingat lagi pengetahuan tentang hikmah-hikmah puasa. Adapun yang belum tahu tentang hikmah puasa, mari sama-sama kita mempelajari tentang hikmah-hikmah puasa. Apa saja hikmah puasa? Yang pertama, mendidik manusia untuk bersifat sabar. Karena dengan puasa kan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Yang biasanya kita setiap pagi, siang atau sore itu makan, tetapi di bulan Ramadan kita tidak bisa makan ataupun minum dari terbit. Ketika melaksanakan ibadah puasa, kita tidak bisa makan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalam artian di sini kita dilatih untuk menjaga kesabaran kita, untuk menahan kesabaran kita yang tadinya kita kalau mau makan langsung makan, tetapi ketika melaksanakan ibadah puasa, ketika mau makan kita tidak bisa karena sedang melaksanakan ibadah puasa, padahal kita ingin sekali makanannya lezat, tetapi karena kita melaksanakan ibadah puasa kita menahan keinginan kita. Nah, disinilah makna daripada hikmah ibadah puasa, kita dilatih untuk bersabar, yang nantinya ketika di luar bulan Ramadan puasa telah selesai, maka diharapkan kesabarannya itu, sifat sabarnya itu akan tetap menempel. Jadi kalau ada permasalahan jangan langsung marah, sabar, dipikirkan dulu baik-baik. Nah, itu adalah salah satu hikmah puasa, yaitu mendidik manusia untuk bersifat sabar. Kemudian yang kedua, meningkatkan derajat takwa. Dengan ibadah puasa kita meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadah puasa adalah ibadah yang orang lain tidak tahu kalau kita itu puasa atau enggak. Yang tahu kita puasa atau enggak itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dilatih untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menyehatkan badan. Nah, karena dengan puasa badan kita itu bisa sehat, sebagaimana dalam hadis Nabi, puasa itu adalah obat. Kalau setiap hari semua makanan yang kita konsumsi berbagai rupa, tetapi dengan kita melaksanakan ibadah puasa, organ produksi dalam tubuh kita itu beristirahat sejenak sehingga akan kembali normal dan badan kita pun akan kembali sehat. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Makanya di dalam bulan Ramadan itu kita sunnahkan atau bahkan kita dianjurkan untuk senantiasa membantu saudara-saudara kita yang miskin. Kenapa? Dengan puasa kita akan tahu bagaimana penderitaan atau apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin, yang mereka tidak makan berhari-hari, bahkan 2-3 hari mereka tidak makan. Maka dengan ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala berbagi bagaimana rasanya yang dialami oleh saudara-saudara kita yang miskin. Makanya ibadah puasa ini atau Ramadan menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada fakir miskin, sehingga ketika kita melihat mereka, wah,
Begini yang dirasakan oleh mereka ketika kita menahan makan, tidak makan seharian pasti lapar. Maka begitulah yang saudara kita dari orang-orang miskin itu yang mereka rasakan pun seperti itu. Bahkan mereka berhari-hari, mungkin kita cuma dari pagi sampai terbit sampai terbenam matahari, tetapi mereka bahkan sehari 2 hari tidak makan. Kemudian yang kelima yaitu melindungi diri dari perkataan dan perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga seluruh anggota tubuh kita, menjaga mulut kita untuk tidak berkata yang kotor atau tidak berkata yang sembarangan. Kemudian dengan ibadah puasa kita diperintahkan untuk senantiasa berlaku baik. Karena kalau kita berlaku buruk atau berkata buruk, berkata-kata kotor, maka sia-sialah ibadah puasa kita. Oke adik-adikku semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu berkenaan dengan seputar orang yang boleh tidak berpuasa dan cara menggantikannya. Kemudian yang kedua yaitu hikmah puasa. Yang tadi sudah Parib bahas. Adapun tugas adik-adikku semuanya yaitu mengerjakan tugas yang ada di buku Bina Fikih halaman 72 dan 73. Nah, itu sebagai persiapan untuk nanti latihan untuk persiapan PTS ya yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Insyaallah soalnya tidak akan pernah keluar dari tugas yang ada di buku Bina Fikih halaman 72 dan 73. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian daripada adik-adikku semuanya. Untuk kesempurnaan pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.